أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Dan mereka yang mendihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang dianjurkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58, ayat 3. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyaratun min hadhil ummati hum kuffarum billahil azimi wa yadunnuna annahumul mu'minuna al-qatilu limuslimin aw dhimmiyin bighairi haqqin was-sahiru wad-dayyusu alladhi la yagharu ala ahlihi wa mani'uz zakati wa syaribul khamri wa man wajaba alaihi al-hajju falam yahujja was-sa'i fil fitani wa ba'i'us silahi min ahlil harbi wa nakihul mar'ati fi duburiha wa nakihu dhati rahimin mahramin in alima hadhil af'ala halalan kafara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda,
ada 10 golongan dari umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Yang kufur kepada Allah yang Maha Agung, tapi mereka menyangka bahwa mereka adalah orang mukmin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk perbuatan yang fujur, perbuatan yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, perbuatan rofas, fusuk, jidal. Semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan iblis, perbuatan-perbuatan setan yang harus kita jauhi. Panjenengan lihat nanti di surat Az-Zukhruf, surat ke-43, ayatnya ayat 36 sampai 37. Dan juga di surat Yasin, ayat 60 sampai 65. Jadi hati-hati, kita sebagai orang yang beriman, jangan sampai kita ini meniru perbuatan orang-orang yang kafir dan perbuatan orang-orang yang munafik. Nanti panjenengan lihat profil orang beriman, Al-Baqarah 1 sampai 5. Profil orang kafir, Al-Baqarah 6 sampai 7. Dan profil orang munafik, Al-Baqarah 8 sampai 20. Mari kita berhati-hati, jangan sampai kita ini ikut-ikutan. Hati-hati, kita hari Kamis besok dan nanti malam tanggal 16 Agustus, tanggal 17 Agustus 2023 Miladiah, bertepatan dengan tahun 1445 Hijriah, kita bersama-sama akan tirakatan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan para arwah, para pahlawan kita yang telah mendahului kita, yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya untuk jihad fisabilillah. Oleh karena itu, mudah-mudahan HUT ke-78 Negara Republik Indonesia mampu atas rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terus melaju untuk Indonesia maju. Marilah kita bersama di Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama dan menggelorakan semangat terus melaju untuk Indonesia maju. Marilah kita untuk melaju di dalam suasana
al-haq, yaitu kebenaran, sebagaimana yang sudah dilukiskan indah dalam falsafah kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tolong nanti dihayati bersama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Marilah kita baca, kita hayati, dan kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana yang Allah firmankan di surat 34 ayat 15 dan juga di surat Al-A'raf ayatnya 96. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan barokahnya, yaitu tambahnya kebaikan setelah kita merdeka. Allah akan memerdekakan jiwa dan raga kita dari segala pengaruh perbuatan jahat. Ini adalah merdeka yang hakiki. Oleh karena itu Allah berpesan di dalam surat 17 ayat ke-8 dan juga di surat 17 ayat yang ke-45. Hati-hati kita dengan hati yang mati, hati yang sakit, yang mereka semuanya tidak akan bisa maju karena terhalang dinding-dinding kekufuran yang menyebabkan mereka tidak bisa bangkit melaju cepat untuk maju karena hati mereka mati, karena hati mereka sakit. Bila hati sakit, mana mungkin bisa bangkit? Kalau kita bisa bangkit, mengapa kita rebahan? Mengapa kita tidak bangkit berdiri maju mulia? Mari dalam peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia, kita terus melaju untuk Indonesia maju dengan senantiasa mentaati Allah, agama Islam, dan juga mentaati Rasul, serta para pemimpin yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Mari kita cintai para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para habaib yang mulia, para tabi'in yang mulia, dan para kiai, para ustadz, dan seluruh warga Republik Indonesia ini yang beriman adalah insan-insan pilihan yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surat 17 ayat 70. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin.
Marilah kita memohon kekuatan kepada Allah agar bisa mengikuti al-haq dan menjauhi segala yang batil. Marilah kita perhatikan 10 yang harus kita tinggalkan, karena ini bukan perilaku orang-orang beriman. 1. Orang yang mengatakan sesuatu yang bukan haknya kepada orang Islam atau kafir dhimmi. Marilah kita bersama-sama menjaga lisan kita. Jangan sampai kita ini mengatakan hal-hal yang batil, yang kita katakan, kita menganggap bahwa yang batil itu adalah benar, yang akhirnya sejarah telah membuktikan terjadinya peperangan, terjadinya permasalahan di dalam keluarga, itu dikarenakan karena perkataan-perkataan yang batil, tetapi dianggap hal itu adalah perbuatan yang benar. Ini adalah bujuk rayu setan yang harus kita jauhi. Yang kedua, tukang sihir. Kita harus bisa membedakan mana tukang sihir dan mana orang yang bijak. Jangan sampai kita ini ngawur, tidak bisa membedakan antara tukang sihir dan tukang-tukang yang lainnya, karena semuanya mempunyai profesi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tukang sihir, para tukang-tukang yang berbuat batil, maka tiada jalan kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, laki-laki dayus yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Istri kita adalah pakaian kita. Marilah kita lindungi istri kita. Lelaki yang terbaik adalah lelaki yang dapat menjaga kehormatan seorang istrinya, dan juga demikian istri yang baik adalah menjadi pendamping suaminya yang terbaik, yang senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Nanti panjenengan lihat suami istri idaman, surat 33 ayatnya 35. Yang keempat, orang yang enggan mengeluarkan zakat. Marilah kita bersama dermawan harta, dermawan ilmu. Mereka adalah orang-orang pilihan yang terutama. Punya harta, sebagian mari kita keluarkan zakat infak sedekahnya, dan punya ilmu pula mari kita dermakan agar kehidupan rumah tangga kita, keluarga besar kita dan umat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lihat ayat-ayat cinta Ar-Rum ayat 21 sampai 60. Yang kelima, peminum arak. Mari kita hindari perbuatan-perbuatan setan. Lihat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Rayuan setan yang asik-asik, yang akhirnya supaya Bani Adam ini diajak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
At-Taubah 67 sampai 70. Lihat perilaku setan. Yang keenam, orang yang sudah berkewajiban melaksanakan ibadah haji tapi tidak melaksanakannya. Ini adalah kerugian yang nyata. Kita dikasih harta benda yang banyak tapi kita tidak mau menyempurnakan rukun Islam kita. Mari yang sudah berkecukupan untuk melaksanakan haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Yang ketujuh, orang yang suka memfitnah. Ini adalah orang yang jahat, suka memfitnah, adu domba. Domba diadu. Akhirnya enggak puas, dia mengadu orang. Ini adalah perbuatan yang jahat yang harus kita stop, hindari, jauhi. Bukan perbuatan orang yang beriman. Yang kedelapan, orang yang menjual senjata kepada tukang perang bukan di jalan Allah. Makanya hati-hati. Kita kalau membuat senjata, itu nanti akan ditanyai sama Gusti Allah. Untuk apa kamu membuat senjata? Dan juga yang bersenjata, jangan sampai menembakkan senjata itu dengan cara yang salah, nanti bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Mari belajar tentang kehidupan ini, sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini. 350 tahun Indonesia ini dijajah oleh para penjajah. Sekarang ke-78 kita akan memperingati kemerdekaan itu. Marilah kita syukuran, bukan malah kufuran. Yang kesembilan, hati-hati. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyetubui istrinya dari duburnya, bukan pada tempat yang telah diperintahkan Allah. Ini termasuk perbuatan iblis yang harus kita jauhi. Mari kita belajar baca Al-Quran dengan tarjamahnya, baca Al-Hadis dengan tarjamahnya, dan amalkanlah. Jangan ngawur, ikut-ikut binatang, ikut setan, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Ke-10, orang yang menyetubui istri yang haram dinikahi. Apabila dia menganggapnya halal, dia kufur. Marilah kita bersama-sama berhati-hati ucapan kita kepada pasangan-pasangan kita, terutama seorang laki-laki. Jangan sampai mudah ngomong yang jahat kepada istrinya. Apabila tidak berhati-hati, maka bisa jadi omongan kita itu jatuh talak, sehingga kita tidak diperbolehkan mengumpuli istri kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi suami, istri, anak, cucu yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi diri kami dan juga keluarga besar kami di Bojonegoro, di Jawa Tengah, dan di Surabaya, serta di Sidoarjo, dan di Kota Baru Ndriyorejo, Gresik. Juga sahabat-sahabat setia di Islamic Center, sahabat-sahabat setia di Lembaga Pendidikan Al-Falah, wabil khusus di SD Al-Falah. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi guru-guru yang hebat, menjadi siswa-siswi yang hebat, menjadi bapak ibu wali murid yang hebat,
dengan cara kita. Marilah melaju supaya Indonesia lebih maju atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon kepadamu pertolongan. Ya Allah, berikan kejayaan selamat dunia akhirat kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Berikan kami panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, para siswa-siswi kami, sahabat-sahabat guru, dan juga Bapak Ibu wali murid di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, dan seluruh presiden kami, menteri kami, dan para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi NKRI ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.